Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum elektronika daya di modul keempat bersama saya asisten pembuat videonya yaitu Aden Adrian. Di sini untuk modul 4 kita akan membahas cycloconverter ya. Jadi di sini judulnya itu cycloconverter sebagai pengubah frekuensi dari arus AC dengan metode switching menggunakan komponen elektronika daya SCR Silicon Control Rectifier. Nah, sebelumnya cyclo ini yaitu suatu alat sebagai pengubah frekuensi ya. Jadi ada tujuan dan cara kerja di mana cycloconverter itu untuk mengubah frekuensi dari arus AC. Nah, mungkin kita ke tujuan dulu ya. Salah satu pengaplikasian kenapa kok cycloconverter ini harus ada. Nah, kalau cara kerja kan nanti kita bahas di dasar teori ya ini. Kalau pengubahan frekuensi biasanya itu dia itu digunakan untuk mengatur kecepatan motor ya. Yaitu biasanya di sini kita namanya VFD, Variable Frequency Drive. Nah, di sini tuh alatnya itu dia mengubah tapi ini beda ya. Cara kerjanya VFD itu kan dari AC ini ke DC terus ke AC lagi. Tetapi kegunaan si cyclo ini kan dia kan untuk mengubah frekuensi tegangan AC. Nah, itu kenapa tuh kok tegangan AC frekuensinya perlu diubah, kenapa kok nggak tetap di 50 Hz saja. Nah, motor induksi. Nah, motor induksi yang AC ini ya, motor induksi ini kan dia itu sumber dayanya kan dari AC ya, sumber daya alternating current. Nah, dia itu kalau misal kita kasih tegangan sesuai nameplate ya, nameplate kan biasanya berbeda-beda. Nah, biasanya kalau nameplate itu kan dia di frekuensi 50 kalau enggak 60. Nah, kita taruh dia frekuensi maksimumnya 50 ya, dan tegangan maksimumnya dia 220. Nah, mungkin kalian juga belajar di praktikum TTL. Nah, itu kalau misal dikasih tegangan sesuai nameplate itu, nah nanti dia akan berputar secara maksimal karena dia berputar dengan parameter di nameplate. Nah, tapi mungkin di suatu aplikasi putaran itu terasa terlalu cepat, ya kan? Nah, semisal seperti ini. Nah, mungkin ini ada 60 Hz, dia di RPM 1765, berarti dalam 1 menit itu dia ada hampir 1,5 ya, 1700 ya, 1700 putaran per menit. Mungkin itu serasa mau terlalu cepat ya. Nah, itu bisa kita pelanin. Nah, dengan cara yaitu kita memakai yang namanya itu cycloconverter. Nah, cycloconverter ini jadi semakin turun nanti frekuensinya, nanti dia kecepatannya akan mengikuti ya. Jadi semakin kecil frekuensi yang diturunkan, frekuensi yang turun, maka kecepatan juga akan semakin pelan. Nah, gimana tuh caranya? Di sini di dasar teori dituliskan AC ke AC biasa disebut juga cycloconverter. Konverter ini digunakan untuk memperoleh tegangan keluaran AC variabel dari sumber AC tetap dan konverter satu fasa dengan suatu teriak. Jadi ini lebih ke frekuensi ya, frekuensi keluaran AC variabel. Secara sederhana, rangkaian elektronika daya cycloconverter satu fasa dapat dilihat pada gambar A. Tapi ini gambar 31 ya. Jadi ini gambar A. Untuk lebih mudah memahami kerja rangkaian ini dapat dibayangkan dengan cara membagi topologi ini menjadi dua buah rangkaian konverter tiristor P dan rangkaian konverter tiristor N paralel yang nantinya bekerja secara bergantian. Konverter tiristor P bekerja untuk membentuk arus keluaran AC pada saat periode positifnya, sedangkan konverter
tiristor N bekerja setelahnya untuk membentuk arus keluaran AC pada periode negatifnya. Nah, di sini ini rangkaian yang udah jadi ya. Nah, mungkin ini. Nah, di sini dari V in ya, dari V in mungkin tak print screen dulu. Oke, dari V in. Nah, di V in ini ingat dia kan gelombangnya AC, tapi dia di paralel, berarti dia nggak ada perubahan fase ya. Jadi di sini AC-nya itu tetap di sini dan di sini tuh fasanya nggak bergeser. Di sini ada AC dan di sini juga ada AC. Nah, maaf, jadi di sini ya sumbernya. Jadi di sini AC. Nanti kan dia lewat ke sini, ya kan? Lewat ke sini, dia lewat ke sini, dan dia nanti lewat sini. Nah, terus lalu di sini itu berarti dia juga ada sumber AC yang fasanya itu dia sama, jadi tidak bergeser. Jadi kalau sini dia dapat fasa positif, nanti di sini juga dapat fasa positif. Nah, ini kita cara ngendaliin apa namanya si converter itu dengan cara kita mengaktifkan ini kan di SCR ya. Ingat SCR itu kalau dia kena trigger baru dia mengaliri arus AC nya itu. Kalau nggak kena dia ngeblok, dan dia juga ngeblok kalau yang di sini kan tiristor P ya. P itu berarti di sini ngeblok negatif. Kalau N di sini ngeblok positif. Jadi ini harusnya hanya positif. Maaf. Jadi nah, positif. Di sini tuh ngeluarinya negatif. Nah, jadi di positif ini kan misalnya 50 Hz. Kita turunin tuh. Jadi terserah, misal di sini tulisannya 30 ya. 30 lah, nanti berarti dia itu frekuensi dia itu nyalanya kan kalau 50 kan seperti ini. Misal kan kalau frekuensi semakin kecil kan semakin lebar kan gelombangnya ya, tapi nggak terlalu lebar banget ya, 50 ke 30. Nah, maka kan semakin lama fase positif itu menyala, ya kan, semakin lama tuh. Nah, berarti nanti semakin lama, tapi kan sumber VI nya kan tetap tuh 50 Hz, tapi dia apa namanya 30 itu semakin lama. Misal di positif ya berarti dia keblok, jadi nanti dia hasil gelombangnya kayak seperti ini kan, cuman fase positifnya aja. Nah, nanti dia walaupun kepotong ini kayak gini, tapi nanti yang di bawahnya dia juga kayak gini. Nah, mungkin langsung aja ya ke rangkaian, kita simulasikan. Mungkin biar lebih enaknya kita coba di 25 nggak ada di tabel ya, jadi ini hanya percobaan aja. Ini saya run V in, V negatif, V positif. Oke, dan ini V out. Oke, jadi seperti ini. Jadi kan negatif itu dia hanya mengeluarkan di saat posisi negatif ya, negatif, dan positif itu di saat positif aja. Nah, terus lalu tinggal kita gabungin. Nah, ini kan periodenya 1 ya. Ingat rumus frekuensi itu kan frekuensi sama dengan N banyaknya gelombang per T ya, banyaknya gelombang dalam satuan waktu yang kita tentuin. Misal waktu yang kita tentuin itu dia 1 second ya, 1 detik. Nah, berarti banyaknya gelombang itu berapa di sini dalam 1 detik. Ingat, gelombang itu bukit dan lembah. 1 2 3 4 5
ini 5 ya, segini. Berarti ini juga 2 ke 4 ma 2 ke 4 ma. Jadi satu slot gini kan 5 ya. Nanti ini 5, ini 5, ini 5, ini 5. 5 kali 5 25 gelombang setiap 1 detik. Berarti di sini kita menghasilkan Vout 25 Hz. Jadi jangan terlalu bingung dengan gelombang positif yang ada 2 bukit ya. Jadi ini dianggap itu seperti satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembah. Nah, seperti itu. Jadi frekuensi dari gelombang outputan ini yang sebelumnya 50 Hz bisa kita kurangi jadi 25 Hz. Mungkin kalau lebih jelasnya di frekuensi 10. Maaf. 10 di sini 10. Terus kita run. Oke, nah jadi seperti ini. Jadi kan kalau frekuensi kan dia semakin lebar ya, apa namanya, besar gelombangnya. Oke, jadi kan 50 itu mungkin seperti ini kan, semakin besar frekuensi semakin rengkat gelombangnya ya. Misal 50 tuh. Nah 10 itu kan berarti ada 5 kali ini, 5 kali gelombang ya. 1 2 3 2 3 4 5. Nah kalau 10 Hz berarti kan dia itu dua ke pas di sini ya. Nah jadi ini gelombang trigger 30 Hz ya. Mungkin tak tambahin trigger apa, trigger positif. Oke, trigger negatif. Ya mungkin ini lebih jelas saja ya. Jadi kan ingat ya, dia tuh di 180 derajat, 0 sampai 180 kan dia itu 0 180 itu kan berarti kan fase positifnya AC ya kan. Dan 180 ke 360 itu fase negatifnya AC. Nah, di sini berarti kan jadi walaupun itu 30 atau berapa Hertz, selama itu masih sudut triggernya itu masih dalam fase positif, berarti dia bakal ngelewatin fase positif. Nah jadi sudut trigger kan positif nih ya kan. Nah positif berarti dia bakal SCR itu kan bakal on ya kan, on yang tipe apa, tipe P ya, yang tipe P ini kan fase positif ya. Jadi yang fase positif di sini ngepas, yang di sini ngeblok karena di sini di restore N dia ngepasin yang P itu ngepasin positif, diloloskan yang positif, yang N itu diloloskan yang negatif. Nah berarti pas fase positif yang si P itu nyarahin tuh. Nah tapi kan di sini ada kan karena 50 itu dia itu ada fase negatifnya juga ya, berarti fase negatifnya dia keblok tuh fase negatif. Nah udah tuh pas mulai 180 ke 360 ya kan, sesuai sudut triggernya ini 180 ke 360, berarti si input AC itu mulai masuk ke
fase negatif. Nah udah tuh dia masuk ke fase negatif nih, lurus. Nah fase positif ya diblok dong, kan karena si tiristor itu hanya melewatkan yang positif, si tiristor P. Nah si tiristor N nya itu dia yang negatif uh, dipersilahkan aja gitu. Ya udah tuh. Terus jadi keluar tuh gelombang negatifnya karena trigger negatifnya itu on. Nah kalau ini kan berarti kan ini 1 detik ya, kita hitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah berarti ini frekuensinya jadinya 10. Nah berarti N nya itu 10, T nya itu 1 detik, berarti 10 per 1 10 Hz. Berarti sesuai dengan, jadi kalau mau ngubah frekuensinya berarti sesuaikan dengan frekuensi pentriggeran ini dari getting block. Tapi harus sama ya, kalau beda ya otomatis nanti gelombangnya jadi bukan aneh sih, tapi beda lah. Coba ya, kayaknya udah tahu ya. Jadi pokoknya satu gelombang itu bukit sama lembah. Mau bukitnya itu pokoknya habis bukit ketemu lembah itu langsung jadi satu, kayak gitu. Oke, coba nih kita kasih sini tuh 20 misal ya, fase positif ya. Nanti hasilnya gimana nih, aku juga belum lihat. Oke, jadi seperti ini kita hitung coba ya, 1, 2. Nah terus ini kan nggak tahu kan ini mau ngitungnya kayak gimana, ini kan dia kan harus bukit dulu. Nah, nanti jadi kayak error seperti ini. Jadi dia nggak ada bukit tapi udah langsung aja lembah, kan harusnya enggak ya, harusnya bisa jadi dihitung gini, 1, 2 ya kan, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya, 20. Tapi di sini hanya 10 ya yang negatif. Nah tapi di sini negatifnya kayak hilang satu gitu ya. Itu nanti jadi buat sinyalnya nggak stabil ya, walaupun apa namanya ini tuh ada apa namanya, ada bukit sama lembah, tapi ya lebih baik nggak. Nah tapi si cyclo itu nggak bisa ngeluarin di atas frekuensi sumber. Ini kan frekuensi sumber 50 ya, ini coba tak kasih 60, sini juga 60. Aku simulate, nanti jadinya gimana ya, sangat bisa kelihatan. Oke, jadi ini V out nya 1, 2. Nah dan ini kan kayak nggak kebaca gitu ya, jadi dia itu karena dia itu melebihi frekuensi sumber, jadi switchingnya itu mau besarin seberapapun frekuensinya, tetap nanti dia switchingnya jadi aneh kayak gini. Jadi cyclo itu bisa dibilang sih hanya menurunkan ya, mengubah frekuensi sumber ke bawah, menurunkan berarti. Nah kalau mau menaikkan, nah kita harus pakai metodenya itu diubah dulu ke DC, terus DC itu nanti di switch dulu ke AC. Itu kayak VFD, nah ini. Nah, jadi kita bisa menaikkan kecepatannya.
Jadi di C kita bisa switching lagi ke yang lebih cepat seperti itu. Lalu untuk modulnya dulu. Nah, ini percobaannya ada 5 ya, tadi udah tak liatin yang 50 sama 10 ya. Nah, nanti untuk F nya seperti biasa hitungnya itu N per T, T nya dibuat satu aja. Jadi untuk modul ini si jabnya ini kalian ubah aja jadi satu, biar nanti ngitung gelombangnya enak, walaupun terlalu kecil tapi lebih enak daripada kalian ubah 0,1 atau 0,5. Oke, terus ini RMS max, RMS AV seperti modul sebelumnya. Frekuensi kalau masih belum tahu bisa cari di internet rumusnya, dan di modul ketiga pun ada ya modul ketiga rumusnya. Dan ini di modul aslinya itu ini ada revisi ya, jadi ini revisi modul 4 yang nanti di share dalam satu folder, dalam folder modul 4 LDA. Terus lalu jadi di sini kenapa kok diatur untuk nilai-nilainya ya. Di sini sumber kita kasih 50 Hz, 220. Ini triggernya 0 sampai 180 karena di sini 0 sampai 180 itu fase positif dari gelombang sinus, 180 ke 360 dia itu fase negatif. Jadi kayak digabung lah, positif tok sama negatif tok digabung jadi satu di sini, tapi yang positif sama negatifnya itu kita ubah sedikit gelombangnya. Nah, itu bisa mengubah frekuensinya seperti itu. Terus kita ke format ya. Nah, untuk format laporan ini modul 4. Oh, ini maaf, ini judulnya masih salah ya. Dan nanti saya edit. Tujuan alat bahan hasil praktikum, gambar rangkaian hanya ada satu, jadi cuma C1 aja. Lalu gambar gelombang percobaan 1 sampai 5 untuk SS nya ini. Lalu tabel seperti modul revisi yang terbaru. Oke, lalu analisa rangkaian gelombang dan perhitungan itu hanya perhitungan frekuensi ya, N per T. Lalu untuk pertanyaan di modul ini satu aja, nggak usah banyak-banyak. Lalu kesimpulan kalian dari modul keempat ini, yaitu ini cycloconverter. Oke, mungkin sekian untuk modul 4 kali ini. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Bila saya ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.